Pimpinan, saya ambil alih. Masing-masing komandan, sampingkan barisan. Kerjaan! Start, dip. Undangan yang kami hormati, berikut yang bertindak sebagai perwira upacara AKP Prasaja SH, Komandan Upacara Ibtu Abdul Aziz Hussein Lubis STK SIK, Komandan Paskibraka Andi Burhanuddin SA, Pembawa Bendera Desa Trisanti, asal sekolah SMA Negeri 2 Konawe Selatan, pendamping pembawa bendera Wiwin Wismawati, asal sekolah SMA Negeri 6 Konawe Selatan, kelompok pengibar pengerek tali tengah Yoga Afadilasya, asal sekolah SMA Negeri 1 Konawe Selatan, pembentang Muhammad Farhad Wirasatria, asal sekolah SMA Negeri 3 Konawe Selatan, penarik bendera Ferin Arnando Saputra, asal sekolah SMA Negeri 3 Konawe Selatan, pengapit pasukan 1. Bribtu Wahyu Rizky Hadi SH, 2. Bribtu Sugeng Rawo
dan dimohon berdiri. Bupati Konawe Selatan dan Wakil Bupati Konawe Selatan beserta Ibu Suharni Rasid tiba di tempat upacara. Bupati Konawe Selatan, disilakan menuju mimbar upacara. Penghormatan kebesaran Pada Inspektur Upacara. Selamat Sanjana! Stop! Coba Sanjana! Stop! Laporan Komandan Inspektur Upacara. Lapor penurunan sang merah putih siap dimulai. Laksanakan. Sang merah Ya. Bunda. Jatuh. Hop. Langkah tegak maju. Jam.
Belok. Jalan. Jalan. Hadap. Kiri. Hak. Lapor penurunan sang merah putih. Siap. Kerjakan. Kerjakan. Balik. Balik. Hak. Undangan dimohon berdiri.
penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat Sanjana! Gerak!
Penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih dan kembali ke tempat. Kembali ke tempat.
Alhamdulillah, sukses. Andika Bayangkari. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kebesaran Pada Inspektur Upacara. Hormat Tanjana. Stop. Tegak. Tanjana. Bupati Konawe Selatan meninggalkan mimbar upacara. Bupati Konawe Selatan dan Wakil Bupati Konawe Selatan beserta Ibu Suharni Rashid meninggalkan tempat upacara.
upacara selesai, komandan upacara dapat membubarkan pasukannya. Sabur. Tek. Masing-masing komandan tanpa mengurangi pasukan, bubarkan, jalan. Dan pemirsa, demikian laporan kami dari pelataran kantor Bupati Kabupaten Konawe Selatan. Tim Pena Sultra ID akan terus menyiarkan, memberikan informasi-informasi yang terbaik untuk pemirsa di mana saja dapat memantau siaran kami pada kesempatan ini. Dan nantikan selalu siaran kami bersama Pena Sultra ID, Pena TV di fanpage, follow dan ikuti di website kami Pena Sultra ID. Demikian dari lapangan kantor Bupati Kabupaten Konawe Selatan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Dan pemirsa, kita saksikan bersama usai penurunan bendera merah putih di pelataran kantor Bupati Kabupaten Konawe Selatan. Kita saksikan Forkopimda, TNI dan Polri sedang melakukan foto bersama sebagai bentuk kenang-kenangan di setelah atau pasca kegiatan pengibaran bendera sang merah putih di tanggal 17 Agustus 2021 di hari kemerdekaan ulang tahun Indonesia yang ke-76. Diharapkan dan doa kita bersama tentunya semua yang menjadi persoalan terkait dengan COVID-19 segera berlalu dengan harapan dan doa kita. Dan baik pemirsa, kita saksikan juga di sebelah kanan kita sudah ada paskibraka yang baru saja selesai menyelesaikan
kegiatannya sebagai pengibar bendera, penuh rasa syukur tentunya, terasa haru setelah melaksanakan tugas Polri PDU 1. berlatih selama berminggu-minggu dan hari ini sudah sukses melaksanakan kegiatannya. Lanjut. Syukur dari Paskibraka adik-adik kita dan syukur juga kebanggaan bagi orang tua yang memiliki anak putra dan putri yang saat ini berbaju putih berhasil dan mengibarkan bendera merah putih dan sudah selesai menjalankan tugasnya sebagai pasukan Paskibraka atau pasukan pengibar bendera merah putih di pelataran kantor Bupati Kabupaten Konawe Selatan. Dan kita akan coba mendatangi beberapa orang tua yang Lanjut. barangkali Paskibraka. apa tanggapannya, perasaannya, tapi sebentar ya. Iya, kita saksikan bersama. Dengan tepuk tangan dari peserta upacara dan penonton yang ada di sekitar lapangan. Kita saksikan bersama Bapak Ibu. Dan ini baru di tingkat kabupaten, bagaimana di tingkat nasional. Tentu kebanggaan yang sangat besar ketika di tingkat kabupaten saja sudah sangat haru orang tuanya barangkali dengan penampilannya seperti ini. Ya. Kita saksikan ada foto bersama tim pasukan Paskibraka, pasukan pengibar bendera merah putih, foto bersama dengan Bupati, Forkopimda, para pelatih dari pasukan Paskibraka. Ya. Dan ini sebagai, kita doakan bersama, ini sebagai lambang bahwa kebangkitan pasca pandemi, walaupun saat ini masih dalam posisi PPKM, ya, pembatasan, ya, dan di sekitar pasukan Paskibraka yang melaksanakan, yang sedang berpose berfoto bersama dengan Bupati Kabupaten Konawe Selatan serta Wakil Bupati Konawe Selatan, turut serta juga para orang tua masyarakat yang ingin melihat langsung, ya, ingin melihat langsung anak-anaknya, adik-adiknya yang sudah melaksanakan tugas, baru saja selesai melaksanakan tugas dengan sukses, menurunkan bendera merah putih dari awal, menaikkan bendera merah putih, mengibarkan bendera merah putih, dan ini sudah selesai menjalankan tugas menurunkan bendera Sang Saka Merah Putih. Di hari ulang tahun yang ke-76 ini, pemirsa, kita tentu tidak lupa berdoa. Tidak hanya kita bangga terhadap prestasi-prestasi yang ada, tidak hanya juga kita miris dengan kondisi-kondisi kekinian persoalan di tengah pandemi, tapi juga kita berharap dan berdoa selalu supaya pandemi ini segera berlalu dan saudara-saudara kita doakan supaya lekas sembuh yang masih terbaring di rumah sakit, yang masih terbaring, yang masih isolasi di rumah juga bisa segera pulih sehat, yang ada gejala-gejala flu tentunya di tengah pandemi. Musim hujan seperti ini kita waspadai bersama, musim hujan bisa menyebabkan kebanjiran. Dan pemirsa, kita akan coba Ya, persiapan. ya. Menyaksikan kegembiraan dari pasukan pengibar Sang Merah Putih di pelataran kantor Bupati Kabupaten Konawe Selatan. Ya. Iya. Tentunya momen ini adalah momen yang sangat berarti bagi Paskibraka kita. Demikian juga dengan warga masyarakat yang tanpa diundang hadir di tempat ini untuk menyaksikan secara langsung pengibaran Sang Saka Merah Putih dan menyaksikan anak-anaknya, adik-adiknya yang melaksanakan tugas dan usai melaksanakan tugas sebagai pengibar Sang Saka Merah Putih. Iya.
menjumpai salah satu ibu yang anaknya hari ini sudah selesai melaksanakan tugas sebagai pengibar merah putih. Ibu siapa namanya, Ibu? Ibu Putri Fajar. Ibu Putri Fajar. Bagaimana perasaannya, Bu, setelah melihat anaknya sukses melaksanakan tugas? Alhamdulillahirobbilalamin. Saya menyaksikan mulai dari pagi sampai sekarang, dari penaikan bendera sampai penurunan bendera. Alhamdulillahirobbilalamin. Mereka semua sukses. Selamat. Iya. Anaknya namanya siapa, Bu? Nurul Faiza. Nur Faiza nama anaknya. Iya. Iya. Itu ini ada harapan mungkin, Ibu. Anaknya kelas berapa, Bu? Kelas 3 SMA. Kelas 12. Kelas 12 ya. Iya. Ya, ini kelas 3 dah lama lagi mungkin bisa tamat. Apa yang menjadi harapan dan cita-citanya dari anak ini? Harapan saya mudah-mudahan mereka ini tetap lanjut. Lanjut sebagai purna, berikutnya bisa melatih atau mungkin pendidikannya mereka lebih dari itu. Kalau cita-citanya dari anaknya apa ya? Mudah-mudahan bisa jadi polwan. Oh Iya. Menjadi polwan tentunya. Ini cita-citanya sejak kecil atau gimana? Bisa berubah-ubah. Bisa berubah, Iya, berubah dari kecil, mungkin yang ini ke dewasa kan bisa lagi berubah. Insya Allah mungkin bisa lolos hari ini, tahun ini. Ini di tengah pandemi COVID-19 ya. Mungkin pemirsa bisa kita menanyakan secara langsung, Ibu, apa harapannya Ibu di tengah pandemi COVID-19 ini? Ada aktivitas, dibataskan aktivitas kita, kemudian kita susah beraktivitas. Gimana harapannya kita dan doanya mungkin? Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu, ya, dan mudah-mudahan anak-anak cepat juga masuk sekolah, melaksanakan pendidikan, dan mereka melakukan kegiatan-kegiatan dengan normal seperti biasa. Iya. Oke, sekali lagi Ibu, terima kasih. Dengan Ibu siapa Sama-sama. tadi? Ibu Putri Fajar. Ibu Putri Fajar. Baik pemirsa, Ibu Putri Fajar sudah menceritakan bagaimana kegembiraannya setelah menyaksikan anaknya selesai menjalankan tugas sebagai paskibraka di 17 Agustus, ulang tahun Indonesia yang ke-76. Dari lapangan pelataran kantor Bupati Kabupaten Konawe Selatan, kita masih stay di sini, kita masih tinggal di sini untuk menyaksikan hiruk pikuk pasca penurunan bendera merah putih. Walaupun kita ketahui bersama ada sahabat dan saudara kita di kabupaten yang lain yang sempat insiden jatuhnya bendera, tapi alhamdulillah sudah ada permohonan maaf dari Bupati Kabupaten Konawe Utara dan itu jatuh tidak langsung ke tanah tapi langsung di baki pengibar bendera merah putih kita. Dan pemirsa, kita masih saksikan bersama-sama foto bersama. Terima kasih banyak Ibu ya. Terima kasih. Dari media mana? Dari Pena Sultra, Bu. Iya. Pena Sultra. Iya. Oke, makasih banyak. Terima kasih. Mencarai paskibraka kita membawa baki, apa menjadi harapannya? Di apa? Menganukan paskibraka. Apa harapannya ke depan buat? Nggak tahu, katanya mau jadi, nggak tahu. Dia saya juga kalau apa mau anu. Bangga ya anaknya kemenakannya jadi orang. Ibu atau kemenakannya? Kemenakannya ya. Ibu gimana? Ibunya? Ibunya di mana? Di rumah, Oh, di rumah sakit. Sakit. Iya. Iya. Harapannya Bu sekali lagi Bu terhadap anak. Saya senang sekali Kasanto kemenakanku begini, dia ikut paskibraka, pokoknya saya salut. Iya. Tuh, Ji.
apa yang menjadi harapannya di tengah pandemi seperti ini, setengah mati kita berbuat keluar seperti apa? Sekarang sukses ponakannya menjalankan tugas. Iya. Bagaimana Ibu? Udah tahu misalnya bisa saya Tidak bisa pokoknya berkata-kata. iya. Ya, Ibu dengan siapa Ibu siapa? Nining Yanti. Ibu Nining Yanti. Ya. Dan kita bertanya langsung kepada pembawa baki yang sudah sukses menjalankan tugasnya mulai pagi dan sore hari ini juga sudah mengantarkan Konawe Selatan dengan nama yang baik tentunya. Apa ya? Anggreni Jauri, Namanya siapa Bu? Tashi Anggreni Jauri. Tasya Anggreni Jauri. Sudah sukses tentunya. Oke, bicara. Apa menjadi harapannya? Harapannya ingin menjadi polwan Oh, poluan. Ya. Kenapa poluan? karena itu sudah yang saya pilih. Iya, sudah cita-citanya sudah lama. Sudah sejak kapan cita-citanya? Sejak SMP. Sudah ke SMP. Iya. Apa yang menjadi persiapan setelah sukses menjalankan tugas pengibaran bendera pada hari ini? Sangat senang, Karena, ya. sangat senang, terharu sekali. Iya. Sudah Kelas berapa? kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Iya. Sebentar lagi, tuh, 1 tahun lagi selesai tentunya. Iya. Oke. Dengan Ibu, dengan siapa tadi ada? Tashi Anggreni Jauri. Tasya Anggreni. Oke. Baik. Terima kasih banyak Ibu Tasya, terima kasih banyak. Dan pemirsa, itulah kegembiraan dari Paski Braka putra dan putri Kabupaten Konawe Selatan. Dan di sekeliling saya masih ada ibu, orang tua, kakak dan adik dari pasukan pengibaran bendera merah putih yang tentunya sangat bangga hari ini sudah selesai menjalankan tugasnya sebagai pengibar bendera merah putih. Dan ini baru di tingkat kabupaten, bagaimana di tingkat nasional ataupun di tingkat provinsi. Apapun itu, pengibaran bendera merah putih tentunya menjadi kebanggaan kita. Merah putih selalu ada di dalam hati kita, di dada kita. Pandemi COVID-19 kita doakan, kita berupaya, kita berikhtiar untuk segera mudah-mudahan berlalu. Dari pelataran Kantor Bupati Kabupaten Konawe Selatan, saya Sufian Hadi, tim Pena Sultra ID melaporkan untuk Anda. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Saya ini, mundur-mundur dikit nih, sudah ada di sebelah kanan saya ini pembina dari Paski Braka sejak tahun berapa sih? 2011 ya. Ternyata Ardiansyah ini yang saya kenal selama ini pembina dari Paski Braka. Saya baru tahu juga sih. Gimana kabarnya bro? Alhamdulillah baik. Saya sehat ya. Sehat alhamdulillah. Gimana perasaannya sudah sukses adik-adiknya? Ya alhamdulillah karena dengan pelaksanaan 17 Agustus kali ini
pengibaran bendera maupun penurunan bendera alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Walaupun kita diberi waktu yang sangat singkat. Berapa lama memang? Kenapa singkatnya? Singkatnya berapa lama? 18 hari. 18 hari. 18 hari dengan personil 75 orang. Ya alhamdulillah sangat sangat memacu kita untuk tetap semangat dalam latihan. Harapannya kita di tengah pandemi seperti ini tetap sukses juga menjalankan ini. Apa menjadi harapannya kita di pandemi seperti ini? Ya, harapannya kita memang semoga ke depan Paskibraka ini tetap berjalan seperti bagaimana mestinya. Kemudian pandemi ini cepat berlalu karena memang di masa pandemi ini sangat sulit sekali bagi kami terkhusus pada pembina dengan pelatih karena terutama di pelaksanaan hari H itu jaraknya agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Iya. Ini sangat sempit tapi sukses ya. Iya. Oke, Ardiansyah terima kasih, sukses selalu. Ya. Untuk selanjutnya masih membina lagi. Ya, alhamdulillah. Masih membina. Oke, luar biasa. Selamat bertugas selanjutnya. Amin amin. Ya, Ardiansyah. Dan pemirsa, di sebelah kiri saya sudah ada ini kalau zaman pilkada jubir ya, juru bicara, tapi sekarang sudah menjadi staf khusus Bupati Kabupaten Konawe Selatan, Bupati dan Wakil Bupati. Tentunya kita ingin tahu apa yang menjadi harapan beliau di tengah pandemi seperti ini, sukses menjalankan, ada kesuksesan di sini, ada kegembiraan di sini, Pak Samsu. Kita perkenalkan Pak Samsu MSI, tentunya saat ini sebagai bukan lagi jubir tapi sebagai ketua tim percepatan pembangunan daerah. Iya. Ini ada harapan kita ini kalau melihat dari kesuksesan adik-adik ini ke depan ini kayaknya mau ada gerakan ini. Iya. Tentunya bahwa seiring dengan perayaan Hari Kemerdekaan RI sebagai warga negara Republik Indonesia menyatakan dirgahayu kemerdekaan RI yang ke-76. Dengan perayaan ini tentunya kita harapkan kepada kita semua dengan semangat perjuangan, dengan semangat pengorbanan untuk pembangunan daerah, tentunya kita harapkan di sini bahwa terkait dengan pandemi hari ini, pandemi COVID-19, tentunya dimanapun kita berada dan kegiatan apapun yang kita lakukan itu adalah menjadi perhatian utama, terutamanya dalam rangka untuk pemutusan mata rantai COVID-19 ini. Oleh karena itu, pemerintah daerah saat ini tengah melakukan dua poin utama atau dua pekerjaan yang memang harus itu dilaksanakan. Ya, pertama terkait dengan upaya pencegahan atau pemutusan mata rantai daripada COVID-19 ini. Itu adalah wajib hukumnya. Ya. Dan tentunya kita semua harus menyadari untuk tetap senantiasa melaksanakan protokol kesehatan. Bahkan juga terkait dengan ini, kami mengharapkan kepada semua stakeholder yang ada, tidak hanya semata-mata untuk menghimbau menjaga jarak, pakai masker, tetapi lebih dari itu kepada pemerintah harus ikut menyiapkan, membagikan malahan masker. Ya, kemudian juga termasuk Taser itu ya. Ya, mohon maaf. Ya. Itu. Kemudian ya justru yang kedua, di tengah pandemi ini pemerintah harus berupaya keras untuk memulihkan perekonomian. Ya. Bahwa kalau sejak masa pandemi ini tren penurunan atau itu pelambatan pertumbuhan ekonomi daerah itu sangat terasa. Ya, sangat terasa. Oleh karena itu pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mengambil langkah-langkah inovasi, ya, tentunya berdasarkan kondisi wilayah itu sendiri dalam rangka untuk bagaimana pemulihan ekonomi daerah itu dapat terlaksana, dapat terjadi. Ya, contoh bisa kita lihat pemerintah dapat mengambil langkah-langkah tepat seperti dalam mendorong masalah pertanian, perikanan, ya, dan kelautan. Kemudian juga sektor pariwisata. Ya, kita harapkan dengan mendorong bidangnya yang
ketiga bidang tadi ini, ya itu akan terjadi di situ padat karya. Artinya akan terjadi banyak lapangan kerja, kemudian juga hasil, ya itu bisa kita harapkan untuk maksimal dengan itu, ya. Kemudian di sisi lain, pemerintah daerah kita harapkan hari ini, ya, karena dengan pandemi, dengan pelambatan ekonomi yang terjadi, harus banyak berkoordinasi dengan pemerintah pusat, utamanya terkait dengan proyek strategis nasional, supaya bagaimana proyek strategis nasional ini yang masuk ke daerah bisa terlaksana, bisa berjalan, ya, bisa terwujud. Apa sebabnya kita mengharapkan seperti itu? Karena ini kita yakini ketika investasi masuk, ya, apalagi itu kalau sudah bersifat strategis nasional, kita harapkan akan terjadi sini padat karya. Ya, padat karya. Artinya kita harapkan bahwa banyak tenaga kerja kita yang sudah mengalami dirumahkan kah, atau pemutusan hubungan kerja dan atau hal-hal lain akibat pandemi ini sehingga tidak mendapatkan pekerjaan lagi. Tentunya dengan kegiatan atau salah satunya investasi masuk, kita harapkan dengan padat karya, maka mereka akan mendapatkan lapangan kerja sekaligus untuk Konawe Selatan diyakini akan bangkit di kisaran bulan berapa, tahun berapa di tengah pandemi seperti ini, Pak? Iya, untuk pemerintah daerah optimis bahwa walaupun di masa pandemi ini, tetapi untuk masalah investasi, ya, apalagi yang berorientasi pada strategis nasional, itu menginginkan untuk tidak lebih lama lagi. Artinya lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Makanya sekali lagi pemerintah dengan tiada henti-hentinya untuk mencari upaya, mencari solusi agar pemulihan ekonomi daerah, pemulihan ekonomi rakyat itu dapat tercapai. Itu seperti itu. Pak Samsu, bisa dijelaskan tentang kondisi keluhan masyarakat, infrastruktur jalan yang banyak yang rusak, ada jalan provinsi dengan jalan kabupaten di tengah pandemi seperti ini. Keluhan selain pandemi tentunya infrastruktur yang menjadi harus dijawab oleh pemerintah daerah. Bagaimana itu, Pak? Iya, begini yang saya ingin sampaikan begini. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk kepemimpinan di Konawe Selatan ini, dalam hal ini Bupati Pak Haji Surunudin, kemudian Pak Rashid Esos sebagai wakilnya, pada saat pemilihan, pada saat menjelang pilkada, mereka sudah banyak menyampaikan program-program yang akan dilaksanakan, ya, dan itu berorientasi pada penanganan permasalahan-permasalahan masyarakat. Salah satunya sarana infrastruktur, ya, kemudian hal-hal lain, ya. Ini yang banyak sudah disampaikan dan banyak sudah dijanjikan ke masyarakat. Tetapi lagi-lagi ingat bahwa untuk mengawali masa kerja untuk periode berikut ini oleh Pak Haji Surunudin, tantangan demi tantangan terutama dengan pandemi ini, ya, kita ingat bahwa dengan pandemi ini banyak terjadi pemotongan, pemangkasan atau itu istilahnya refocusing anggaran, ya. Iya. Sehingga pemerintah dibebani dengan berat untuk berpikir bagaimana untuk dapat menjawab tantangan ini dengan anggaran yang terbatas. Seperti itu. Yang kedua, Pak, yang perlu diingat dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Ingat banyak kewenangan daerah, ya, yang tergerus, ya, yang sejatinya menjadi kewenangan daerah dalam hal bersifat pengaturan dan lain-lain, tetapi sudah banyak diambil alih oleh pemerintah pusat. Tentu itu menjadi tantangan. Tapi oleh pasangan Haji Surunudin, ya, dan Rashid tidak pernah untuk mundur selangkah pun dalam hal untuk mensukseskan pembangunan daerah Konawe Selatan. Upaya-upaya yang dilakukan tentunya dengan berbagai cara, ya, tentunya berupaya untuk bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah, kemudian juga berkoordinasi atau mengkomunikasikan kepada pemerintah pusat supaya dana-dana atau anggaran-anggaran dapat diturunkan ke daerah Konawe Selatan itu sendiri. Dan yang paling terpenting hari ini bahwa yang namanya bantuan sosial dari pemerintah pusat tetap kita harapkan untuk turun ke masyarakat. Salah satu strategi atau salah satu cara dalam rangka mengantisipasi daripada efek pandemi ini. Saya kira itu yang paling penting. Baik, terima kasih banyak Pak Samsu.
sebagai staf khusus Bupati pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Dan tentunya harapan pemerintah daerah melalui Pak staf khusus ya, pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan bersama Pak Samsu ini kita harapkan bisa terrealisasi di anggaran tahun 2022. Dan akhirnya terima kasih Pak Samsu sudah bersama kami di Pena Sultra dari pelataran kantor Bupati Kabupaten Konawe Selatan. Pena Sultra ID melaporkan untuk Anda. Pak Wakil bisa sedikit dijelaskan ini harapannya kita tentunya sangat besar setelah melihat kesuksesan dari Paskibraka kita hari ini di ulang tahun Indonesia yang ke-76 ini. Alhamdulillah, saya kenapa sengaja turun ke bawah. Harapan saya pertama, anak-anak ini adalah generasi penerus Konawe Selatan. Yang kedua, saya selalu meniatkan sama mereka, memotivasi ke mereka bahwa mudah-mudahan mereka adalah generasi penerus yang akan menggantikan kami ini. Kita ini yang sudah akan suatu waktu akan pensiun, dan mereka adalah generasi kita ke depan yang akan mengganti. Insya Allah saya yakin dengan motivasi, dengan harapan, insya Allah orang bisa jadi hebat. Karena saya juga dari orang yang tidak punya apa-apa bisa mencapai capaian politik hari ini karena selalu memotivasi diri saya sendiri. Berarti yakin pandemi akan berlalu dan anak-anak bisa sukses menjalankan cita-citanya? Insya Allah. Kita harus berpikir positif, karena pikiran positif itu yang memberikan energi positif kepada orang lain, dan insya Allah kita akan melalui pandemik dan melalui ujian ekonomi yang insya Allah Konsel Indonesia maju. Indonesia maju, Konsel juga lebih maju. Insya Allah. Apa bagaimana di tengah pandemi ini? Pertama, kita pastikan dulu situasi pandemi ini bisa berjalan dengan baik. Dengan cara apa? Pemerintah daerah sudah melakukan tahapan-tahapan dengan vaksinasi ke semua level masyarakat. Kemarin kita sudah lakukan ke pelajar.
Pak Wakil, ada informasi yang terbaru bahwa masyarakat sudah mulai berebutan untuk mendapatkan vaksin itu. Apa yang menjadi antisipasi dari pemerintah daerah? Kita selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyiapkan vaksin yang dibutuhkan untuk dilakukan di semua level tingkatan masyarakat. Oke? Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Yuk. Ayo. Closing. Baik. Dan pemirsa, demikian wawancara kami bersama Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan. Kembali ke studio Pena Sultra ID dan kita akan jumpa di lain waktu di live dan siaran yang berbeda. Dari lapangan pelataran kantor Bupati Kabupaten Konawe Selatan, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.